Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Pandu Pratiwi. Saya dari kelas 3L PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan menjelaskan materi tentang geometri level 1 sampai dengan 4. Apa sih geometri itu? Geometri berasal dari dua kata, yaitu geo berarti bumi dan metri berarti pengukuran. Geometri adalah salah satu cabang dari ilmu matematika. Geometri ini berkenaan dengan pengukuran. Seorang matematikawan yang bekerja di bidang ini disebut geometer. Geometri di sekolah dasar terdiri atas bangun datar dan bangun ruang. Pada bangun datar, ada dua konsep yang sangat mendasar, yaitu konsep luas dan konsep keliling. Sedangkan pada bangun ruang, konsep yang mendasar adalah konsep volume. Selanjutnya, apa sih tujuan dari belajar geometri? Tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik. Sedangkan Budiarto menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik. Pada dasarnya, geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. Hal ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah. Misalnya, garis, bidang, dan ruang. Meskipun demikian, bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar geometri masih rendah dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya, apa sih pentingnya belajar geometri? Jadi, berdasarkan laporan Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS atau TIMSS pada tahun 2011 menyatakan bahwa siswa pada tingkat 8 tahun 2011 menunjukkan nilai skala rata-rata kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki peringkat 37 dari 43 negara. Wah, berarti Indonesia mendapat urutan 6 terendah dari 43 negara nih teman-teman. Wah, sangat disayangkan ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada teori perkembangan geometri atau teori Van Hill. Apa sih teori Van Hill itu? Teori ini mempelajari atau mengenai proses perkembangan yang dilalui siswa dalam mempelajari geometri. Menurut teori Van Hill, seseorang anak akan melalui 5 tahap perkembangan pemahaman dalam belajar geometri. Tahap-tahap ini serupa dengan tahap perkembangan kognitif Piaget. 5 tahap tersebut ada 1. Tahap 0 atau pemvisualisasian. Tahap ini merupakan tahap pengenalan dan penanaman gambar-gambar. Yang kedua ada tahap 1 atau analisis. Tahap ini merupakan tahap penggambaran sifat-sifat. Yang ketiga ada tahap 2 atau kesimpulan atau deduksi informal. Tahap ini merupakan tahap pengklasifikasian dan penggeneralisasian melalui sifat-sifat. Yang keempat ada tahap 3, kesimpulan atau deduksi. Tahap ini merupakan tahap perkembangan bukti melalui aksioma dan definisi. Yang kelima ada tahap 4, rigor atau ketat. Pada tahap ini individu bekerja dalam berbagai sistem geometri. Selanjutnya ada dari Nuraini 2008, itu ada 4 level ya. Yang pertama itu ada level 1 visualisasi. Siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri melalui tampilannya saja. Yang kedua ada level kedua analisis. Siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri atas dasar sifat-sifat yang dimiliki.
tetapi mereka belum melihat hubungan di antara sifat-sifat itu. Yang ketiga ada level 3, abstraksi atau deduksi informal. Siswa sudah mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Yang keempat ada level 4, deduksi. Dalam tahap ini, siswa sudah mulai mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas satu-satu dari level ini. Yang pertama itu ada level 1, yang visualisasi. Siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri melalui tampilannya saja. Siswa di level 1 hanya bisa menyebutkan bangun datarnya saja tanpa tahu spesifikasi dari bangun datar tersebut. Contohnya, oh yang berwarna merah muda itu adalah persegi panjang ya. Oh yang persegi itu berwarna biru. Kalau lingkaran itu berwarna hijau. Segitiga itu berwarna kuning. Begitu seterusnya. Jadi mereka hanya bisa menyebutkan saja. Tapi jika nama-nama bangun datarnya hilang, siswa tetap bisa menyebutkan dari bentuk-bentuknya. Berarti siswa tersebut sudah berada di level 1. Selanjutnya, level 2, analisis. Siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri atas dasar sifat-sifat yang dimiliki. Tetapi mereka belum melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Misalkan antara persegi dan persegi panjang. Terus siswa bisa Siswa bisa menyebutkan kalau oh yang berwarna merah muda ini adalah persegi panjang ya, bukan persegi. Karena kalau persegi itu berwarnanya biru. Dan persegi itu mempunyai keempat sisinya itu sama panjang. Sedangkan kalau yang warna pink, persegi panjang itu keempat sisinya berbeda dan hanya yang sisi berhadapan yang sama. Misalkan sisi atas sama dengan sisi bawah, sisi kanan sama dengan sisi kiri. Nah, selanjutnya kayak oh, segitiga itu berwarna kuning ya. Segitiga itu memiliki 3 sisi. Dan pada level ini siswa hanya bisa sebatas mengenali sifat-sifat dari bangun ruang yang ada. Selanjutnya ada level 3, abstraksi atau deduksi informal. Siswa sudah mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Ketika ingin melihat hubungan antara persegi dan persegi panjang, kebanyakan kalau yang tadi level 2-nya itu gagal, bisa memahami level 2-nya itu gagal, itu belum mampu masuk ke level 3. Karena di level 2, siswa mengenal sifat-sifat dari masing-masingnya dahulu. Kalau mereka gagal mengenali sifat dari bangun datar di level 2, maka mereka akan kesulitan untuk masuk ke level 3 ini. Contohnya, persegi memiliki 4 sisi sama panjang, sudutnya memiliki 90 derajat, sedangkan persegi panjang, sudutnya juga memiliki 90 derajat. Yang membedakan adalah sisinya. Kalau persegi semua sisinya sama panjang, nah kalau persegi panjang itu yang sisinya sama hanya yang berhadapan. Jadi sisi bawah sama dengan sisi atas, sisi kanan sama dengan sisi kiri. Nah, lanjut kita masuk ke level 4 atau deduksi. Dalam tahap ini siswa mulai mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Pada level 4, kita bisa ambil contoh menghitung keliling dari bangun datar yang ada. Contohnya untuk keliling persegi. Jika siswa belum tahu ciri-ciri dari persegi, pasti siswa itu akan kesulitan jika ingin menghitung kelilingnya. Jadi, karena persegi itu memiliki 4 sisi sama panjang, jika ingin menghitung kelilingnya, tinggal tambahkan saja sisi atas tambah sisi bawah, ditambah sisi kanan dan tambah sisi kiri, atau juga bisa menjadi 4 kali sisi. Misalnya kita ambil contoh sisinya itu adalah 4 cm. Nah, kalau 4 cm dikali 4 sisi sama dengan 16.
Karena rumusnya 4 kali sisi, jadinya 4 kali 4 atau bisa juga 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 yang hasilnya adalah 16 cm. Jika siswa tersebut sudah mampu sampai menghitung bangun yang dimaksud, berarti siswa tersebut sudah mampu berada di level 4. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.